berbicara di depan orang banyak, tangan dingin, suara bergetar, bahkan lupa apa yang mau dikatakan. Tenang, kamu nggak sendiri. Di video ini kita akan bahas solusi di mana agar kita lancar ngomong di depan banyak orang dan apalagi saat menjadi MC nikahan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas apa sih solusi tersebut yang bisa kita lakukan, kita cari tahu dulu nih, apa sih public speaking itu? Menurut Fatoni, DKK tahun 2021, public speaking merupakan keterampilan seseorang ketika berbicara di depan khalayak. Menurut Arsyad, public speaking merupakan keterampilan seseorang dalam mengolah kata ketika berbicara di depan khalayak, di mana komunikator tersebut menyampaikan suatu ide atau gagasan yang dipikirannya. Lalu ada juga menurut Anesi 2021, public speaking itu memiliki beberapa manfaat, yakni untuk mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan jiwa kepemimpinan, serta menyampaikan gagasan atau ide secara lancar, menguasai audiens, menambah nilai dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berikut ada 5 aspek yang penting dalam public speaking yang harus kalian terapkan. Yang pertama, penguasaan materi dan struktur, content mastery and structure, yaitu kemampuan pembicara memahami topik, menyusun materi secara logis dan sistematis sehingga pesan tersampaikan dengan jelas. Misalnya dalam penelitian oleh The Structure of Public Speaking disebut 5 utama termasuk complete understanding of the subject matter dan ability to communicate with the audience. Lalu yang kedua ada verbal delivery, bahasa dan vokal, meliputi pemilihan diksi yang tepat, kalimat yang jelas, serta pengaturan suara seperti intonasi, kecepatan bicara, volume. Oke, yang ketiga ada non-verbal communication, yaitu bahasa tubuh, ekspresi, dan kontak mata. Meliputi gestur, postur, ekspresi wajah, kontak mata, serta gerakan panggung yang mendukung pesan. Sebagai contoh, dalam penelitian The Impact of Non-Verbal Communication on Effective Public Speaking in English, ditemukan bahwa pengguna NSC secara efektif meningkatkan kredibilitas dan keterlibatan audiens. Lalu yang keempat ada audience dan koneksi, audience engagement dan interaction, yaitu aspek bagaimana pembicara ini membangun hubungan dengan audiens, membaca reaksi mereka, menyesuaikan gaya, dan membuat audiens ini merasa terlibat. Lalu yang kelima ada manajemen emosi dan kepercayaan diri, confidence and anxiety management, yaitu kemampuan pembicara mengelola gugup, mengatasinya melalui persiapan dan latihan sehingga muncul kepercayaan diri. Seperti itu teman. Nah teman-teman, rasa gugup itu sebenarnya adalah reaksi alami tubuh kita nih terhadap situasi baru atau yang menegangkan. Tubuhmu ini berpikir kamu sedang menghadapi bahaya, padahal kamu hanya akan berbicara di depan orang. Nah, ada beberapa penyebab utama saat gugup menjadi MC nih. Yang pertama dari kurang persiapan, tidak tahu urutan acaranya atau bahkan naskahnya teman-teman. Lalu yang kedua ada takut salah, merasa semua mata ini memperhatikan dan menilai. Lalu yang ketiga adanya kurang pengalaman karena baru pertama kali biasanya. Terus yang keempat ini adalah perfeksionis, dimana diri kita ini pengen dilihatnya itu sempurna, maka kita menjadi itu kayak pressure ya teman-teman, makanya kita jadi terkadang merasanya gugup atau jadi kayak nervous. Berikut ada 4 tips yang bisa kamu lakukan agar percaya diri. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tegas. Berdirilah dengan tegak, jangan menghilangkan tangan dan tatap audiens. Dan lakukan dengan senyuman. Tubuh yang percaya diri akan membantu pikiranmu ikut percaya diri. Lalu yang kedua, gunakan nada suara yang hidup dan tentunya juga artikulasi dan intonasi. Lalu yang ketiga adalah bangun koneksi dengan penonton. Seperti sapalah audiens, lihatlah ke berbagai arah ruangan, ajak mereka ikut tersenyum, tepuk tangan, atau bahkan merespon. Contoh, wah kelihatannya semua semangat nih, boleh banget kalian sebagai MC, kalian meminta para audiens kalian untuk tepuk tangan. Baik, yang keempat ini ada siapkan rencana cadangan. Jika ada kesalahan kecil, jangan panik, tersenyum dan lanjutkan. Misalnya seperti ada sedikit kendala teknis, tapi tidak apa-apa, kita lanjut dengan acara berikutnya. Mungkin penonton lebih menghargai ketenanganmu daripada kesempurnaanmu. Ada tips beberapa untuk yang kamu ingin latihan menjadi MC nikahan. Yang pertama, latih intonasi, naik pada kalimat sambutan, turun pada doa atau bagian penutup. Lalu yang kedua ada gunakan jeda alami, jangan terburu-buru, beri ruang bagi penonton untuk merespon. Lalu yang ketiga, senyum setiap kali menyebut nama pengantin. Lalu yang keempat, gunakan gestur yang lembut, tangan kanan di dada, pandangan ke arah audiens. Lalu yang kelima, rekam latihanmu,
lalu dengarkan kembali untuk memperbaiki kecepatan bicara dan pengucapan. Ingat teman-teman, jangan sampai lupa dengan intonasi dan artikulasi. Artikulasi ini maksud seperti A, I, U, E, O. Nah teman-teman, ini adalah contoh cara kamu menjadi MC nikahan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan yang sangat berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari berbahagia ini. Untuk bersama-sama menghadiri dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai tercinta. Untuk mempelai pria yang bernama Kemal dan nama mempelai wanita itu Mutia, yang pada hari ini resmi menyatukan cinta dalam ikatan suci pernikahan. Hadirin kami yang terhormat, perkenalkan nama saya Dinda Tania, bertugas sebagai pembawa acara yang akan membantu jalannya resepsi pernikahan pada hari ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, saat yang telah kita nantikan pun tiba. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah pasangan pengantin baru kita hari ini, Kemal dan Mutia. Luar biasa, sungguh pasangan yang serasi dan penuh kebahagiaan. Semoga langkah mereka hari ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang penuh cinta, kasih, dan keberkahan. Hadirin yang kami hormati, mari kita panjatkan doa bersama semoga pernikahan Kemal dan Mutia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kebahagiaan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada hadirin sekalian, kami persilahkan untuk mengucapkan selamat secara langsung dan memberikan doa terbaik untuk kedua mempelai. Sebagai ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari perwakilan keluarga mempelai kepada Bapak Rehan. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya dari Pak Rehan yang penuh makna dan doa yang sangat indah. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua tentang arti pentingnya cinta dan keluarga. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah jamuan makan siang. Sambil menikmati hiburan, musik, dan persembahan spesial dari para pengisi acara, kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga besar kedua mempelai. Selamat menikmati sajian, semoga menambah kehangatan dan kebersamaan kita di hari yang istimewa ini. Hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita memasuki sesi foto bersama kedua mempelai. Kepada keluarga besar kedua mempelai, kami persilakan untuk naik ke pelaminan. Setelah itu dan bagi para tamu undangan yang ingin mengabadikan momen indah ini bersama pengantin, dipersilakan untuk bergiliran dengan tertib. Tak terasa tibalah kita di penghujung acara resepsi pernikahan pada hari ini. Atas nama keluarga besar kedua mempelai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan. Semoga kehadiran dan doa Bapak Ibu menjadi berkah bagi kedua mempelai, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan cinta yang tak berkesudahan. Saya Dinda Tania mohon pamit undur diri. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Selamat menempuh hidup baru untuk Kemal dan Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita sudah sampai akhir video kali ini tentang public speaking. Dari awal kita sudah belajar bahwa kemampuan berbicara di depan umum bukanlah bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih oleh siapapun, termasuk kamu. Mungkin di awal kamu masih merasa gugup, tangan berkeringat, atau takut salah ngomong. Tapi ingat, semua pembicara hebat pun pasti pernah merasa seperti itu. Bedanya mereka itu tidak berhenti di rasa takut itu. Mereka terus langkah, berlatih, dan memperbaiki diri. Dalam public speaking ada 3 hal penting yang perlu kamu ingat. Yang pertama ada persiapan matang, siapkan materi, pahami audiensmu, dan rencanakan cara penyampaian terbaik. Lalu yang kedua ada penguasaan diri, dan dimana kita harus atur napas, jaga postur, dan percaya kepada kemampuanmu. Lalu yang ketiga, koneksi dengan audiens, tatap mata mereka, dengarkan reaksi mereka, dan buat mereka menjadi dilibatkan. Ingat, public speaking bukan tentang menunjukkan siapa yang paling pandai bicara, tetapi tentang menyampaikan pesan yang bermanfaat dengan hati yang tulus. Jadi, jangan tunggu sampai kamu merasa sempurna untuk memulai berbicara, karena kesempurnaan datang setelah kamu mulai mencoba. The
more you grow, yang artinya semakin sering kamu berbicara, semakin kamu berkembang. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa membantu kamu menjadi pribadi yang lebih percaya diri, berani, dan siap berbicara di depan siapapun. Jangan lupa untuk terus latihan, evaluasi, dan percaya diri pada dirimu sendiri. Saya Dinda Tania, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berbicara, tetap menginspirasi. Berani bicara, berani mengubah dunia.